Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat semua, kali ini saya coba memaparkan bagaimana mekanisme atau prosedur PAW anggota DPRD Kabupaten Kota, yaitu ada mekanisme pemberhentian dan ada mekanisme penggantian antar waktu. Jadi ada pemberhentian antar waktu dan ada penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota. Mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPRD ini atau mekanisme PAW anggota DPRD Kabupaten Kota ini itu ada dua prosedur, ada dua mekanisme yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Mekanisme pertama itu diusulkan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan. Yang kedua itu melalui Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota. Sebentar kita akan mengurai kondisi mana yang diusulkan oleh pimpinan partai politik dan kondisi mana melalui Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota. Baik sahabat semua, sebelum kita masuk dua mekanisme tadi, kita memahami dulu kondisi seperti apa terjadinya pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota. Anggota DPRD Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena yang pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, atau yang ketiga diberhentikan. Nah, tiga kondisi ini sahabat semua itu anggota DPRD dilakukan pemberhentian. Dari poin 3 ini, poin ketiga diberhentikan ini ada beberapa kondisi-kondisi yang terjadi. Kondisi tersebut seorang anggota DPRD diberhentikan, yaitu yang pertama tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten Kota selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. Yang kedua, melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten Kota. Yang ketiga, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. Yang keempat, tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Yang kelima, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum. Yang ketujuh, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD 3. Yang kedelapan, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau yang kesembilan, menjadi anggota partai politik lain. Nah, itu 9 kondisi tersebut dilakukan pemberhentian antar waktu seorang anggota DPRD Kabupaten Kota. Nah, sahabat semua, kita masuk di mekanisme pertama, yaitu diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kota dengan tembusan kepada gubernur terhadap ketentuan. Ada kondisi yang pertama di mana meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. Yang keempat, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, menjadi anggota partai politik lain.
Nah, itu ada 6 kondisi itu diusulkan oleh pimpinan partai politik. Selanjutnya sahabat semua, berikut tindak lanjut dari usulan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kota. Yang pertama, pimpinan DPRD Kabupaten Kota menerima usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kota dari pimpinan partai politik yang bersangkutan. Yang kedua, pimpinan DPRD Kabupaten Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kota kepada gubernur melalui bupati atau wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Yang ketiga, bupati atau wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur. Yang keempat, gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kota. Nah, itu tindak lanjut dari usul pimpinan partai politik. Selanjutnya sahabat sekalian, mekanisme yang kedua yaitu melalui Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota. Penyelidikan dan verifikasi dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota atas aduan dari pimpinan DPRD Kabupaten Kota, masyarakat, dan atau pemilih terhadap anggota DPRD Kabupaten Kota yang pertama tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten Kota selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. Yang kedua, melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten Kota. Yang ketiga, tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Yang keempat, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum. Yang kelima, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3. Nah, itu sahabat semua, kondisi melalui Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian tindak lanjut hasil keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota. Yang pertama, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap anggota DPRD Kabupaten Kota yang diadukan. Yang kedua, hasil penyelidikan dan verifikasi dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota. Yang ketiga, keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota kepada rapat paripurna. Yang keempat, pimpinan DPRD Kabupaten Kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Yang kelima, pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kota. Nah, poin kelima ini sahabat semua ada catatannya, yaitu yang keenam, dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian, pimpinan DPRD Kabupaten Kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota kepada gubernur melalui bupati atau wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Selanjutnya ketujuh, bupati atau wali kota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur. Yang kedelapan, gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kota. Nah, itu melalui Badan Kehormatan sahabat semua. Nah, sahabat semua, selanjutnya kita masuk mekanisme penggantian antar waktu. Tadi di awal itu mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPRD. Sekarang kita masuk ke mekanisme penggantian antar waktu. Yang pertama, pimpinan DPRD Kabupaten Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten Kota. Yang kedua, KPU Kabupaten Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kota setelah menerima surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kota. Nah, ini poin kedua sahabat semua. KPU ketika setelah menerima surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kota tidak serta-merta langsung menyampaikan nama pengganti
nama calon pengganti antar waktu nomor urut berikutnya, tetapi ada mekanisme yang dilakukan oleh KPU, yaitu yang misalnya melakukan verifikasi kembali, melakukan klarifikasi, dan seterusnya sesuai dengan peraturan KPU yang ada. Yang ketiga, pimpinan DPRD Kabupaten Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur melalui bupati atau wali kota setelah menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kabupaten Kota. Yang keempat, bupati atau wali kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur setelah menerima nama anggota DPRD Kabupaten Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari pimpinan DPRD Kabupaten Kota. Yang kelima, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Kota dengan keputusan gubernur. Yang keenam, sebelum memangku jabatannya, tentu anggota DPRD Kabupaten Kota pengganti antar waktu mengucapkan sumpah janji. Ada ketentuan lain, sahabat semua, berkaitan dengan penggantian antar waktu. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Kota yang digantikan kurang dari 6 bulan. Nah, itu ada ketentuan lainnya, sahabat semua. Demikian, sahabat semua, bagaimana mekanisme atau prosedur pemberhentian antar waktu anggota DPRD dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.